Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elva Yahya Aditya Arif dengan NIM 230210506 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kampus Universitas TGMI Madiun. Di sini saya akan menemani kalian untuk menjelajahi salah satu objek bangunan yang paling terkenal di Madiun Selatan, yaitu bangunan Masjid Sewulan yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Madiun. Di sini merupakan bangunan yang sebagai penyebaran agama Islam pertama di daerah sini dan di daerah Madiun Selatan. Di sini saya ingin memenuhi atau melaksanakan salah satu tugas dari pembelajaran atau mata kuliah Historiopreneurship yang diampu oleh Bapak Subijontoro dan selaras dengan tujuan Prodi Pendidikan Sejarah, yaitu hasilnya calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian pendidikan, sejarah, sosial, dan budaya sebagai penunjang pelaksanaan tugas profesi kependidikan, dan menghasilkan calon wirausahawan yang sejarah budaya yang memiliki kompetensi teknologi, informasi, dan komunikasi, dan menghasilkan calon pewarta sejarah budaya dengan mematangkan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan mengenalkan salah satu objek yang paling terkenal di Desa Sewulan, bahkan di Madiun, yaitu adalah Masjid Agung Basaria atau Masjid Agung Sewulan yang terletak di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Jadi Masjid Agung Sewulan ini didirikan oleh Ki Ageng Basaria atau lebih kenal dengan Raden Mas Bagus Harun. Raden Mas Bagus Harun ini adalah salah satu santri yang pernah berguru pada Ki Haji Mas Besari yang berada di Jetis, Tegalsari, Ponorogo. Nah, beliau juga merupakan putra dari Adipati Ponorogo yang ke-17 serta merupakan salah satu penyebar agama Islam yang berada di Desa Sewulan, bahkan di Madiun Selatan juga. Masjid ini berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat dakwah, dan juga sebagai tempat pembelajaran agama Islam di Desa Sewulan. Kompleks Masjid Al-Basaria atau lebih kenal dengan Masjid Sewulan ini meliputi bangunan utama masjid, serambi atau pawasren untuk jamaah perempuan, kolam wudhu atau lebih dikenal dengan nama kolah, mimbar, mihrab, beduk, dan kentongan yang berada di dalam masjid, dan makam Ki Ageng Basaria yang berada di sebelah barat masjid yang hingga kini masih aktif digunakan dan ramai diziarahi, terutama pada malam Jumat dan hari Jumat. Jalan menuju kompleks Masjid Sewulan atau Masjid Al-Basaria bisa dilalui oleh dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur timur. Di sini kita memasuki jalur timur yang bisa diakses oleh roda 4 dan roda 2. Sedangkan untuk dari arah utara hanya bisa diakses oleh roda 2 saja memasuki Gapura Putih ini. Selain itu, fasilitas ibadah yang memadai seperti ruang parkir yang luas, halaman yang berada di depan masjid, serta ruangan yang berada di dalam masjid yang begitu luas, tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, kolam wudhu dengan ikan sebagai ciri khas, dan keberadaan pesantren dan makam menambah nilai religius. Selain itu, lingkungan masjid yang bersih dan tertata, seperti halaman yang luas dan selalu dibersihkan, pepohonan rindang, taman kecil, dan kolam. Selain itu, di Masjid Sewulan juga terdapat kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian umum, sholawatan, TPK anak-anak, zikir dan kajian rutin, ziarah makom, sholat malam Kamis sampai Jumat, dan kegiatan Ramadan dan Tarawih yang dihadiri jamaah dari berbagai daerah.
Dan juga di Kompleks Masjid Sewulan terdapat banyak UMKM lokal seperti warung makan dan jajanan yang berada di sekitar masjid untuk menunjang kebutuhan pengunjung dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sewulan. Potensi pengembangan destinasi wisata sejarah yang berada di Masjid Sewulan bisa berupa penggalian dan dokumentasi sejarah Ki Ageng Basaryah dan pembangunan pusat informasi atau museum masjid. Serta Masjid Sewulan ini bisa membuat program edukasi sejarah seperti kunjungan sekolah dan mahasiswa, atau bisa membuat seminar dan workshop sejarah lokal. Dan Masjid Sewulan ini dapat mengembangkan produk edukatif seperti brosur sejarah yang membahas Masjid Sewulan, buku kecil, dan souvenir yang bertemakan Masjid Agung Sewulan. Jadi, masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah biasa saja secara umumnya, namun bisa digunakan sebagai tempat edukasi untuk mahasiswa ataupun komunitas yang ingin menjelajahi atau ingin meneliti tentang masjid kuno Sewulan atau Masjid Ki Basaryah. Masjid ini sangat atau biasanya banyak dikunjungi oleh para peziarah-peziarah yang ingin mengetahui atau ingin bermunajat untuk mengabulkan doa. Nah, buat kalian yang mempunyai hobi untuk berwisata ataupun untuk sekedar jalan-jalan tapi ingin melihat sejarah ataupun mempunyai ketertarikan mengenai ajaran agama Islam, boleh berkunjung di Masjid Sewulan ini ya teman-teman. Itu tadi perjalanan singkat saat kita menelusuri Masjid Basaryah ini. Semoga apa yang saya telusuri bermanfaat bagi para penonton semua. Sekian dari saya, apabila ada kurang kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.